wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Stiani dengan NIM 63251097. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu analisis pidato dari tokoh politik di Indonesia. Video yang akan kita analisis yaitu pidato dari Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di pembukaan KTT ASEAN 2024 yang bertemakan Seruan Perdamaian dan Kedaulatan, yang bersumber dari channel YouTube Tribun Medan TV. Mari kita tonton video tersebut. Sri Baginda, His Majesty, Yang Mulia, Excellency para pemimpin ASEAN, para pemimpin negara-negara mitra, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, hadirin Ibu Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di Jakarta pada acara KTT ke-43 ASEAN. Saya dan seluruh rakyat Indonesia sangat senang menyambut kehadiran keluarga besar ASEAN. Saya yakin tidak hanya Indonesia, tapi seluruh negara anggota ASEAN memiliki rasa kebanggaan yang sama, memiliki rasa kecintaan yang sama terhadap keluarga yang kita beri nama ASEAN. Memang, akhir-akhir ini saya sering mendengar pertanyaan publik terkait ASEAN, yaitu apakah ASEAN akan terpecah dan tidak bisa bersatu? Apakah kapal ASEAN mampu terus melaju? Yang Mulia, pada momentum yang baik ini, sebagai anggota keluarga dan sebagai Ketua ASEAN, saya ingin menegaskan bahwa kesatuan ASEAN sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik. Kesatuan jangan diartikan tidak ada perbedaan pendapat. Sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama, bagi Indonesia, kesatuan itu adalah sebuah harmoni dalam perbedaan, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat justru menyuburkan demokrasi, justru menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga memiliki kedudukan yang setara. Kesetaraan ini yang saya lihat sudah menjadi barang langka di dunia. Banyak ketidakadilan dan konflik terjadi akibat tidak adanya kesetaraan. Tapi di ASEAN berbeda. Kesetaraan justru menjadi value utama yang kita hormati dan kita junjung bersama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan, sehingga kapal besar ASEAN dapat terus melaju. Kita sadar dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar. Tapi ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun, untuk bekerja sama dengan siapapun bagi perdamaian dan kemakmuran.
Jangan jadikan kapal kami ASEAN sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan, tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tapi juga bagi dunia. Yang mulia, samudra dunia terlalu luas untuk dilayari seorang diri. Dalam perjalanan kita akan ada kapal-kapal lainnya, kapal-kapal mitra ASEAN. Mari kita bersama mewujudkan kerjasama yang setara dan saling menguntungkan untuk berlayar bersama menuju epicentrum of growth. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video tersebut masih yang disampaikan oleh Haji Joko Widodo. Yang pertama, dapat konteks dan tujuan. Dalam pidato tersebut terdapat 3 tujuan utama, yaitu untuk menegaskan posisi Indonesia dengan netral dan tidak memihak blok manapun. Kedua, untuk mengajak ASEAN bersatu menghadapi tekanan geopolitik global, perang dagang, dan konflik. Dan terakhir, untuk menawarkan solusi untuk lebih fokus ke ekonomi, ketahanan pangan, energi, dan perdamaian. Selanjutnya, struktur pidato. Yang pertama, adanya pembuka dengan berkalimatkan salam penghormatan ke pemimpin ASEAN, nada rendah hati yang berkalimat belajar dari senior. Selanjutnya, adanya isi yang terdapat pada pidato tersebut, adanya kritik halus dengan berkalimatkan dunia sedang tidak baik-baik saja, ada perang proteksionisme, krisis iklim. Selanjutnya, adanya tawaran yang berkalimatkan dengan ASEAN harus jadi zona stabilitas, jangan jadi proksi perang negara besar. Kedua, dan terakhir, fokus 3 hal, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri. Dan terakhir, ketiga, terdapat penutup yang berkalimatkan dengan seruan kolaborasi ASEAN Matters, ASEAN must be strong, diakhiri dengan kata semangat gotong royong. Selanjutnya, gaya bahasa yang digunakan yaitu dengan nada tenang, tegas, tapi tidak konfrontatif, banyak pakai kata kita, bukan, saya, dan membangun kebersamaan. Kedua, adanya diksi sederhana, tidak bertele-tele, kata kunci yang diulang dengan kata kedaulatan, perdamaian, kerjasama, serta kemandirian. Dan terakhir, teknik yang digunakan pada pidato tersebut, teknik pathos, ethos, logos. Teknik pathos yaitu teknik yang menyinggung penderitaan rakyat akibat perang biar audiens empati, dan teknik ethos yaitu teknik yang menunjukkan Indonesia sebagai negara besar tapi mau mendengar. Dan terakhir, teknik logos yaitu teknik dengan kasih data masalah global lalu tawarkan solusi konkret ASEAN. Pesan utama yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yaitu intinya satu kalimat, ASEAN harus kuat dan mandiri, jangan jadi ajang proxy war, kita selesaikan masalah kita sendiri dengan cara kita sendiri. Dan ini sejalan sama politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif.
terdapat kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu relevan banget sama situasi dunia 2024-2025. Dan kedua, bahasanya mudah dicerna pemimpin ASEAN lain. Dan terakhir, punya tawaran solusi, bukan cuma kritik. Dan kelemahannya adalah belum terlalu spesifik gimana caranya. Spesifik dengan kata gimana caranya ASEAN mewujudkan kemandirian itu. Dan durasinya terlalu pendek, jadi beberapa poin cuman bisa disinggung. Sekian video analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're